zaituha bardul kafur wa ta'muha ta'mun zanjabil wa rihuha rihul misk. Satu tanaman di surga yang ditanam oleh tangan Allah sendiri, dengan tangan Allah sendiri, yang akarnya itu berasal dari keridhaan Allah, airnya itu dari tasnim, kemudian kayu pohonnya itu dari kafur, kemudian rasanya itu rasa zanjabil. Orang Indonesia menerjemahkan di dalam kamusnya yang jabil itu jahe, tapi tentunya bukan jahe seperti yang kita bayangkan. Sebab apa-apa yang ada di surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia di dunia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia di dunia, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jahe, kemudian baunya bau misik, minyak wangi. Orang Indonesia menerjemahkan. Yang lebih penting dari itu adalah bahwa barang siapa yang meminum seteguk saja dari air tasnim itu tadi, maka dia tidak akan haus selamanya. Di keterangan itu menarik, diterangkan bahwa Ummu Aiman radhiyallahu anha, salah satu di antara ibu susu Nabi Muhammad SAW, ketika hijrah sendirian dari Mekah ke Madinah, wanita tua, ya, ibu susu Nabi. Kalau Nabi hijrah umur 40 tahun, diutus umur 40 tahun, hijrah umur 52, ini ibu susunya, bisa bayangkan, ya, berangkat sendiri, berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Kemudian di tengah jalan kehausan, menurut keterangan beberapa ulama terdahulu, malaikat membawa air dari tasnim, kemudian diberi minum air itu. Setelah itu Ummu Aiman radhiyallahu anha tidak pernah merasakan kehausan seumur hidup. Apa yang tidak terjadi pada masa kenabian, mukjizat itu terjadi. Ya. Itu perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mampu memecahkan batu, ya, ketika menggali parit pada perang Khandaq hanya dengan 3 pukulan tembilang. Sementara hari ini kerajaan Arab Saudi untuk memecahkan batu besar itu dia harus mendatangkan alat berat berbulan-bulan. Kalau tidak mukjizat, siapa yang pernah melihat Khandaq itu bisa mengagumi bahwa itu bukan karya alat berat, tapi karya mukjizat. Ya lewat kita kembali kepada Tuba. Dikatakan bahwa sungguh ahli Syam itu mempunyai keberuntungan yang besar. Sungguh ahli Syam mempunyai keberuntungan yang besar. Sungguh ahli Syam mempunyai keberuntungan yang besar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa seperti itu? Karena malaikat-malaikat Allah itu basitu itu melebarkan, merentangkan, menggelar. Karena malaikat-malaikat Allah itu menggelar, merentangkan sayapnya atas Syam. Kemuliaan, tasyrif, kemuliaan. Tetapi pada satu hadis yang lain yang oleh Syekh Al-Albani didhaifkan, ya, tetapi hadis ini dijadikan dasar dalam oleh para ulama terdahulu sebagai satu bentuk keutamaan, salah satu keutamaan dari Syam. Disebutkan bahwa Ahlus Syam, Rasulullah SAW bersabda, Ahlus Syam wa azwajuhum wa abna'uhum, di dalam lafaz yang lain wa dzurriyyatuhum, kemudian wa abiduhum wa ima'uhum ila muntahal jazirah murabituna fi sabilillah. Jadi Ahlus Syam itu dan
istri-istri mereka serta anak keturunan mereka, budak-budak laki-laki mereka, budak-budak perempuan mereka, sampai ke ujung jazirah, ujung wilayah Sam. Itu selalu murah itu Nabi Sabilillah, ribat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklif, tanggung jawab. Ayolah ikhwah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang seumur hidupnya, bahkan anak turunnya itu ribat fisabilillah. Anda tidak bisa merasakan kecuali Anda pernah ribat fisabilillah. Di daerah Sugur, ini daerah pertempuran, di wilayah kaum muslimin, di situ ada wilayah kafir. Anda berjaga di situ. Anda tidak bisa merasakan makna hadis ini kecuali Anda bisa pernah melakukan itu. Bagaimana dingin, bagaimana sepi, bagaimana rasa takut, rasa lapar, rasa ngantuk. Sementara, maaf ya, kita sudah cukup mengagumi kalau ada orang memilih pekerjaan menjadi satpam ya, dengan durasi shift kerja 8 jam sehari. Bagaimana orang bisa berdiri di situ kalau ada apa-apa terus dia ngantuk? Kita mengagumi, tidak bisa membayangkan. Atau yang pernah mondok ketika mendapat tugas sebagai petugas jaga sejam saja, itu rasanya kayak setahun sejam. Padahal nggak ada musuhnya, wilayah aman. Ya. Paling-paling kalau ngantuk ya jadi catatan oleh kepala keamanan di sini. Ini ayat ikhwah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana Ahlus Syam itu ribat seumur hidupnya. Hatta ya'ti amrullah, hatta taqum as-saah. Jadi di samping maziyatu tasyrif, maka sebelumnya adalah maziyatu taklif. Di samping keistimewaan kemuliaan, maka ada keistimewaan yaitu tanggung jawab. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi sekali lagi untuk menjawab dua pertanyaan awal, apa hubungan antara Syam dan khilafah? Saya tidak menemukan hubungan langsung. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, apa hubungan daripada Damsyik dengan ya katakanlah pembukaan Al-Quds? Saya juga tidak menemukan keterangan yang menerangkan tentang hubungan langsung keduanya. Hanya ya ikhwah, beberapa hal yang menyebut tentang keutamaan Damsyik, atau satu tempat yang disebut Al-Wuta, yaitu satu tempat yang ada di lingkungan wilayah Damaskus. Itu disebutkan bahwa itu merupakan Fusqatul Muslimin fil Malhamah, ya, merupakan pos kaum muslimin ketika terjadi Malhamah Al-Kubra, peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, penghancuran orang-orang Yahudi oleh kaum muslimin, sehingga orang Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu. Pun pohon dan batu itu memberitahu kaum muslimin, wahai muslim, ini di belakang saya Yahudi, bunuhlah, kecuali pohon bakar. Satu, Al-Wuta di wilayah Damsyik. Damsyik sendiri termasuk disebut oleh para ulama dan mengikut satu hadis, yaitu min khairi madaini Syam, salah satu di antara sebaik-baik kota yang ada di negeri Syam. Bahkan Al-Wuta itu sendiri disebut sebagai Al-Ard Al-Mutmainnah, satu bumi yang tenang. Disebut Jannatun min Jinanil Ard, satu surga di antara surga-surga dunia. Jadi surga dunia bukan Kopeng, bukan Kute, bukan Hawaii, bukan Langkawi. Surga dunia kalau mau salah satunya Al-Wuta, satu wilayah yang ada di lingkungan negeri Syam. Ini menarik aja, dan kemudian ukru dalil Islam atau ukru dalil mukminin, yaitu rumah yang tidak pernah diganggu, ya,
oleh siapapun itu ada di Damsyik, ada di Al-Ghubah. Artinya apa ya Rekwa? Jika seluruh, muka-muka tidak terjadi, seluruh negeri kaum muslimin ini, kaum muslimin dikalahkan, dihancurkan, berhenti menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di wilayah yang disebutkan itu tadi akan tetap ada apa yang disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah, yaitu sekelompok orang Islam beriman sungguh-sungguh yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka itu senantiasa bersungguh-sungguh untuk mempertahankan hak dalam segala keadaan. Hadisnya banyak. Dua masalah. Kemudian pesan dari panitia, masalah yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan hari ini menghadapi persoalan-persoalan yang ada di Syria, khususnya ya Syam pada umumnya. Ayo lewat. Saya akan bacakan satu ayat dan satu hadis. Ayatnya ada pada surat Muhammad ayat terakhir. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Saya baca terdahulu karena keutamaan daripada Al-Quran, walaupun nanti keterangannya kita akan bahas mungkin belakangan. Kemudian hadisnya ya silakan dibaca di riwayat Imam An-Nasai rahimahullah, bersandarkan kepada sahabat Salamah bin Nufair Al-Kindi. Dia mengatakan, kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun ya Rasulullah. Salamah bin Nufair Al-Kindi, salah satu sahabat radhiyallahu anhu, mengatakan, satu ketika aku duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, maka ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, adzalan nasu al-haid wa wada'us silah wa qalu la jihad. Pada lafal yang lain, la qitala qad wada'atil harbu auzar. Laki-laki itu kemudian berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, manusia orang banyak ini sudah menghinakan kuda, mengabaikan kuda al-haid, dan mereka sudah meletakkan senjatanya, dan mereka mengatakan sudah tidak ada jihad lagi, sudah tidak ada perang lagi. Menurut satu riwayat, menurut keterangan tertentu, ini setelah sebuah kemenangan. Ada yang menyebut kemenangan itu Fathu Makkah, ya, pengalahan kota Mekah. Ada yang disebut